wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Kelihatan seger-seger, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pelajaran kita, saya minta ketua kelas Pak Sabto ya yang memimpin untuk mengawali pembelajaran kali ini. Oke, baik. Teman-teman semuanya, perhatian. Siap, gerak. Di tempat duduk masing-masing, siap, gerak. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-temannya untuk berdoa. Mungkin yang lain bisa di-mute mikrofonnya biar tidak mengganggu. Apa yang nanti akan kita pelajari bersama di sini akan betul-betul menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Sebelumnya ini saya minta untuk anak-anak yang masih dasinya belum betul dirapikan dulu, tempat duduknya juga tidak bersender. Sudah, Bu. Ya, oke. Saya absen dulu ya. Di sini Ahmad Tabingin ada, Siti Sarifah ada, Bu. Ini yang udah masuk sisa udah ya. Oh iya, Ibu. Oh iya, maaf tidak kelihatan. Oke, kita lanjut saja. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ini materi yang sangat penting karena sebagai hamba Allah kita adalah hamba yang selalu Pak Tabingin itu apa merenggang ya? Ya, harus tunduk dan patuh kepada yang menciptakan. Nah, dalam pembelajaran ini nanti diharapkan nanti peserta didik semuanya bisa mengetahui apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tata caranya bagaimana, ketentuannya seperti apa. Nah, untuk itu supaya nanti anak-anak semuanya bisa menguasai untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh kesiapan. Anak-anak di sini ada yang sudah pernah melakukan sujud sahwi atau salah satunya sujud tilawah atau sujud syukur? Ada yang pernah? Sudah, Bu. Sudah pernah, Bu. Saya sahwi pernah, Bu. Sudah pernah, Ya, Bu. Kita sujud apa ya? Sujud sahwi saya Pernah pernah, Bu. lupa, Bu. Oh ya, lupa sholat, lupa dalam Lupa tahiyatnya, Bu. tahiyatnya. Oke. Ada yang sama sekali belum pernah? Tilawah, Bu. Tilawah belum pernah? Belum. Oke. Malas ya, Bu, jarang ngaji, Bu. Biasanya kalau sedang pembelajaran seperti ini artinya sedang membaca ayat yang ada ayat sajdah yang tidak memungkinkan untuk sujud, kan biasanya kita hanya membaca tasbih ya, kecuali dalam kondisi betul-betul siap karena harus disyaratkan suci. Kemudian apakah kemudian anak-anak ini yang belum pernah melakukan, belum pernah melihat kedepannya nanti supaya setelah mempelajari ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang sujud syukur, ini sudah ada pernah yang melakukan? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Kalau pengalamannya seperti apa ketika sujud syukur? Senang. Nah, langsung sujud gitu aja? Iya, Bu. Ya, Bu. Ketika kita melihat pun di lapangan, mungkin kemarin pertandingan sepak bola ya, pemain dari Maroko, Achraf Hakimi yang mencetak gol kemudian melakukan sujud. Cuma nanti kita akan perhatikan sebenarnya seperti apa sih tata cara sujud syukur itu, apakah langsung seperti itu. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, nanti kita akan membagi kelompok menjadi 3. Biasanya di sini sejauh pengamatan ketika pembelajaran di sini ada anak-anak yang senangnya kalau diceritain, diberi penjelasan itu sangat asik gitu ya. Ada yang nggak betah ketika diberi penjelasan. Ngantuk, Bu.
Pak Ahmad Tabingin ini senengannya lari ke sana kemari misalnya gitu ya. Iya. Terus kalau Aziz nyanyi, Bu. saya kasih video lah, semangat sekali. Bu, izin ke WC, Bu. Bu, izin, Bu. Iya. WC, Bu. Ke toilet, Bu. Oh iya. Toiletnya tutup. Kemudian juga adanya yang senangnya, yuk ya Bu, ke musola kita belajar di sana aja, praktek aja. Sering seperti itu. Nah, maka berdasarkan pengalaman dan asesmen yang Ibu buat, maka akan kami Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama nanti kelompok pertama, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Nanti setelah Ibu sampaikan pembagian kelompoknya, nanti silakan dipilih ketua kelompok masing-masing. Ketua kelompok masing-masing untuk bisa nantinya memimpin kelompok tersebut. Kelompok 1 nanti ini adalah yang senangnya dengerin nih kalau Ibu cerita. Kemudian kelompok 2 ini nanti yang hobinya itu nonton film, nonton video gitu ya. Kalau yang ketiga ini sukanya gerak aja, pengennya aksi nyata gitu kan. Nah, oke, sudah saya bagi ya 3 kelompok ya. Untuk kelompok pertama ketuanya Bu Enda, sudah terpilih Bu Enda. Kemudian kelompok kedua sudah terpilih Pak Udin. Slide-nya kok tidak jalan, Bu? Slide-nya mungkin bisa dijalankan. Slide-nya tidak jalan, Bu. Slide. Iya, memang belum. Oh, belum memang. Oh, gitu ya. Saya memang slide-nya belum tak cukup waktu buat slide karena ini dadaan. Ya. Diminta. Terus. Oke. Ji, lanjut. Semangat Ibu, semangat. Oke. Saya hanya menunjukkan langkah-langkah saja yang saya buat. Baik, nanti untuk apa yang akan didiskusikan atau akan dilakukan untuk kita nanti akan membuat proyek sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Untuk itu nanti apa yang harus diketahui? Yang pertama, apa sih hakikat sujud itu? Kemudian apa itu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi? Dan bagaimana tata caranya? Dan apa fungsi dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Silakan anak-anak untuk bisa ke kelompoknya masing-masing. Nanti masing-masing kelompok menentukan ataupun membuat rencana. Dikelompokkan dulu. Yang pertama itu untuk yang kelompok 1 itu nanti membuat video. Karena kelompok 1 itu sukanya tadi visual, maka nanti proyeknya adalah membuat video pembelajaran. Karena ini saya anggap ini sudah ada pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk yang kelompok kedua ini nanti karena sukanya mendengarkan, nanti bergabung di kelompoknya untuk membuat resume. Nanti langkah-langkahnya didesain setelah ini. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok yang kinestetik yang lebih suka praktek, ini nanti proyeknya adalah membuat drama. Oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing ya? Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang silakan membuat rancangan produk masing-masing. Untuk kelompok 1, ketuanya Bu Enda, silakan dibuat rancangan untuk pembuatan proyek. Yang tadi disepakati proyeknya berupa yang pertama adalah membuat video. Untuk yang kelompok 2, meresum, dan yang kelompok ketiga adalah membuat drama. Nah, untuk itu, setelah menentukan masing-masing, kemudian silakan dalam kelompok itu menyusun jadwal. Ya. Ini saya tunjukkan saja jadwalnya. Kalau pengertiannya ini nanti adalah di proses mencari konsep di kelompok masing-masing. Ini untuk yang kelompok 1, nanti mengkaji konsep, ya, mempelajari dengan mengumpulkan informasi tentang ketentuan
tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur melalui sumber video pembelajaran yang linknya sudah saya sediakan. Kemudian nanti tugasnya ini merancang skenarionya, menyusun transkrip dialog, menentukan para pemeran, kemudian melaporkan rancangannya. Setelah itu pengambilan gambar, editing sederhana saja, KineMaster misalnya yang biasa support di HP atau apalah. Saya yakin anak-anak sekarang sudah lebih menguasai IT, apalagi yang suka nonton video. Pasti akan terinspirasi membuat video. Kemudian nanti melaporkan hasil pembuatan video, dipresentasikan. Dan untuk kelompok kedua, ya, ini menyusun jadwal, seperti ini, nanti mengkaji konsepnya, itu dengan mengumpulkan informasi tentang ketentuan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur melalui metode reading aloud. Nanti akan saya beri referensi beberapa buku ataupun link yang ada di internet. Nah, silakan nanti berbagi tugas reading aloud. Ini artinya bergantian, satu anak membaca misalnya satu paragraf, yang lain mendengarkan. Itu akan bergantian, dan yang lain bergantian mendengarkan dan bagi-bagi tugas bacaan, karena biasanya lebih cepat memahami kalau dengan membaca suara keras. Selain itu nanti juga saya akan keliling ke kelompok masing-masing. Setelah melakukan reading aloud, nanti saya akan memberikan penjelasan kepada anak-anak semua. Setelah mendengarkan bacaan dari temannya, mencoba memahami, nanti saya akan memberikan penjelasan. Kemudian nanti dilakukan dan sambil membuat resum berdasarkan apa yang dibaca teman dan penjelasan guru. Nanti hasil resumnya dilaporkan dan dipresentasikan. Kemudian waktu 5 menit lagi, Bu. 5 menit lagi, kelompok 3 silakan untuk mengkaji konsep dengan mengumpulkan informasi, ketentuan dengan metode demonstrasi. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh atau mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Karena ini nanti membuat drama, maka harus merancang skenario drama, menyusun transkrip dialog, menentukan para pemeran, dan latihan dialog, latihan memperagakan praktik sujud, kemudian memperagakan drama sesuai skenario, dan nanti di akhir melaporkan hasil dengan hasil proyeknya dengan mempresentasikan, menunjukkan penampilan karya dramanya yang nanti akan di depan kelas, dan nanti teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang diberikan. Baik, silakan untuk bisa melakukan pembuatan proyek itu sambil keliling ke kelompok masing-masing. Ini kelompok 1 ini masih ada yang ngobrol sendiri, silakan untuk bisa fokus aktif untuk ya. Dan kelompok 2 silakan juga, yang lainnya itu sudah sibuk, yang satunya jangan sampai ribut sendiri. Oke. Dan kelompok 3 ada yang mau minta penjelasan dari Ibu, silakan nanti tunjuk jari saja, nanti saya akan menuju ke kelompok dari peserta didik yang memang butuh penjelasan. Saya Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Ini dari kelompok yang mana ya? Saya tak tahu Bu, tidak tahu bagaimana cara bikin drama nih Bu. Anggaplah yang Itu kelas sebelah Kak, Bu. Kelas sebelah itu. tidak bisa buat drama, bagaimana nih bikin dramanya Bu? Oke, drama misalnya anggaplah buat skenario kamu menang juara lomba tartil. Nah, seperti itu bikin skenarionya. Kemudian dibuat dialognya. Tetapi tentunya tadi sudah mengkaji konsepnya ya. Setelah itu gambarkan situasinya, alurnya, memerankan sesuai dengan ketentuan tata cara sujud syukur yang benar, yaitu sujud syukur itu diawali dengan berdiri menghadap ke kiblat, kemudian niat, takbir, dan melakukan sujud 1 kali, kemudian salam. Jadi jangan sampai seperti ya mungkin kalau yang di lapangan sepak bola itu langsung sujud.
Ya, itu salah satu bentuk selebrasi tapi yang positif, walaupun kalau kita kaji belum sesuai dengan ketentuan. Oke, sudah ya, semuanya sudah selesai? Sudah, Ya, Bu. Bu. Terima kasih. Oke, sekarang presentasi masing-masing hasil proyeknya. Kelompoknya Bu Enda, silakan untuk menayangkan hasil videonya. Oke, sudah, yang lain bisa melihat dan menanggapi. Oke, sudah. Sekarang presentasi yang kelompok kedua menampilkan hasil resumenya. Tentunya di situ hasil resume sudah menggambarkan unsur-unsur semua informasi tentang ketentuan dan tata cara sujud sahwi. Sudah lengkap ya? Oke, kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Silakan untuk bisa memerankan peragaan drama yang tadi sudah dikonsep, sudah latihan sebentar, silakan diperagakan. Oke, semuanya sudah tampil. Tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Bagus, Bu. Semuanya luar biasa hasil kerjanya, hasil proyeknya, sehingga nanti saya mau menayangkan rubrik tapi belum sempat ditampilkan di slide, tidak cukup waktu. 2 Ini menit nanti lagi. ada, ya, oke. Anggaplah sudah saya nilai berdasarkan aspek masing-masing. Untuk aspek untuk yang video ada aspek kreativitas, ada efektivitas waktu, kemudian konten dari isi video, tentunya ada kesesuaiannya dengan ketentuan konsep materi, kemudian keaktifan tadi kelompok saya sudah keliling menyaksikan, beberapa sudah aktif. Kelompok 2 juga demikian, kriterianya sudah. Baik, anak-anakku semua, kalian tadi sudah melakukan pembelajaran dengan menghasilkan sebuah proyek, dan harapannya ini adalah menjadi pengalaman konkret dan lebih bisa memahami. Anak-anakku semua, bagaimana tadi perasaannya mengikuti pembelajaran tadi bersama-sama, berkolaborasi, menyusun, ya? Senang? Senang, Senang, Bu. Sudah lebih paham terhadap materi yang ada? Paham, Bu. Lebih konkret ya untuk melaksanakan bagaimana tata cara sujud yang benar, yang mungkin selama ini persepsinya belum pas. Oke. Paham, Bu. Cuman bacaannya enggak hafal-hafal nih, Bu. Oh, bacaannya enggak hafal. Tadi Iya, Bu. di video pembelajaran, di literasi yang diberikan itu sudah ada. Tinggal nanti berarti hafalannya yang harus dilakukan. Malas Waktu habis, Bu Is. Oke, Mohon maaf. terima kasih anak-anakku semua. Kita tadi sudah mempelajari tentang sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi. Harapannya ini nanti tidak cukup hanya sampai materi, tetapi untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari jika kalian mengalami salah satu dari sebab-sebab untuk sujud sahwi, tilawah, atau syukur. Terima kasih. Kesimpulannya adalah nanti kesimpulan dari materi ini, kalau kalian mengalami lupa, kemudian ada rakaat yang rukun yang tertinggal, maka praktekkan sujud sahwi seperti tadi yang sudah dipelajari. Demikian pula ketika membaca sujud tilawah dan menemukan ayat-ayat sajdah, itu dipraktekkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan yang terakhir, apabila mendapat kebahagiaan, keberuntungan, atau terhindar dari bahaya, praktekkan sujud syukur. Terima kasih anak-anakku semua. Iya, Kalian Bu. luar biasa, sudah menyelesaikan tugas dengan baik, kerjasama sudah baik, semuanya aktif. Terima kasih. Oke, untuk itu kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, nanti kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi selanjutnya adalah Luar biasa, Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu Is Patun. Luar biasa. Sekarang saatnya untuk menyampaikan reviewnya. Tadi yang raisen dari pertama itu Pak Masudin, Pak Udin ini dari Jateng. Monggo Pak Udin bisa mulai. Terima kasih waktunya agar saya tidak kualat. Ini tiga-tiganya hebat-hebat
hebat dan luar biasa. Yang pertama dan kedua tadi Bu Edah dan Bu Sarifah, karena mungkin di awal dan skenarionya 15 menit, maka Bu Is ini yang ketiga yang paling nendang karena pembagian waktunya 2,5, 10 dan 2,5. Maka kelebihan yang tadi tampak kuat sekali yang ditampilkan Bu Is itu ya, Bu Iswatin ya, itu kalau di kegiatan awal dan penutup itu kan standar ya. Yang tadi kita apresiasi itu pada diferensiasi active learning-nya, itu kelihatan sekali dengan membagi dan menjelaskan tahapannya kepada 3 kelompok yang video, audio, dan kinestetik tadi itu tampak begitu. Jadi kalau anak-anak yang memiliki kemampuan di video, membuat video pembelajaran, kemudian yang audio membuat resume, dan yang kinestetik dia akan mempraktekkan dengan membuat drama. Jadi kalau lihat ini, maka kegiatan pembelajaran memuat diferensiasi proses tampak sekali, kemudian konten juga sudah tampak tadi, dan yang nendang itu produknya. Jadi kelihatan sekali tahapan-tahapan itu, dan otomatis dari ketiga ini ya masuk ke abad 21. Jadi kayaknya dapat semua, dan saya apresiasi yang tinggi-tingginya karena Bu Is fokus ke sintaknya begitu. Sintaknya kelihatan sekali. Ya, itu review saya, dan terima kasih Bu Is mewakili Jawa Tengah. Matur nuwun Pak Udin. Untuk selanjutnya ini dari DIY tadi yang menyampaikan Bu Sri Wartini. Kita tadi sudah usul di depan. Monggo Bu Sri Wartini. Ya, terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu baru bisa gabung, tadi saya dapat sesi 3. Jadi yang Bapak Ibu-ibu yang 2 tadi saya hanya audio saja mendengarkan pengajarnya. Nah, untuk yang ketiga Bu Is tadi. Ini kok benarnya ngapa ya? Pak Tabiin bisa di ke unmute. Nah, Pak Tabiin kalau di unmute tenang deh. Ibu. Enggak. Udah ya Bapak Ibu, kita lanjut nih. Oke, baik. Ibu-ibu yang bertiga alhamdulillah ngajarnya sudah hebat-hebat sekali. Saya nggak akan ngeritik, hanya memberi masukan saja. Mungkin bisa sebagai bahan sharing mungkin ya. Saya cuma menyoroti di kegiatan awal pada pertanyaan pemantik yang tadi Bu Siti Sarifah lakukan dan Bu Is ya, yang saya bisa dengar tadi. Menurut saya pertanyaan pemantik itu kan tujuannya untuk menggiring siswa kepada pemahaman tujuan pembelajaran. Sehingga kalau menurut saya pertanyaan itu bisa dibalik, Ibu. Kalau tadi kan anak-anak siapa yang pernah melakukan sujud sahwi misalnya gitu ya. Kalau menurut saya pertanyaan untuk menggiring itu kita belum menyebut sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Jadi bisa dibalik pertanyaannya, seperti contoh misalnya, coba anak-anak siapa yang ketika sholat pernah lupa jumlah rakaatnya? Nah, itu kan anak-anak mesti langsung respon itu. Saya bu, sholat duhur tak kira sudah 4, saya bingung apa sudah 3, apa sudah 4 gitu ya anak-anak. Kemudian anak-anak siapa yang pernah mendapatkan kenikmatan oleh Allah misalnya gitu deh. Jadi menurut saya kita belum menyebut 3 macam sujud itu, apalagi kita karena kan kita menganggap memancing siswa sehingga kita menggiringnya itu dengan pertanyaan seperti itu. Itu masukan Ibu ya. Mungkin ada manfaatnya, syukur kalau saya lakukan seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya, yang luar kedua, biasa. Yang kedua luar biasa. Itu
Yang terakhir apa ya? Kegiatan literasi membacanya sepertinya kelewat apa saya yang nggak menyimak. Ketika setelah membagi kelompok, kemudian menyuruh untuk action, tapi kita lupa untuk kapan anak itu memahami materinya. Langsung disuruh membuat apa tadi? Bagi kelompok. Meresum, atau suruh membuat apa tadi ya? Yang Bu Is itu tadi? Rancangan video. Membuat video gitu ya. Tapi menurut saya alangkah lebih baiknya coba anak-anak simak materi di buku halaman sekian gitu, atau materi itu sudah disediakan guru di LKPD atau kita bisa yang video pakai link gitu ya. Gitu mungkin, atau saya yang kurang menyimak. Kemudian yang ketiga apa tadi saya kok malah jadi lupa. Ya pada intinya bagus, semuanya bisa menginspirasi saya dalam pembelajaran. Tapi kita kan ini dalam kita itu untuk menggali informasi ya. Yang ketiga ini Bapak Ibu, untuk meresum, kalau saya mungkin anak-anak itu kan sekarang lekat dengan digitalismenya. Saya sering menyuruh anak itu meresum, dan anak bisa aktif sekali itu menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi tidak lagi menulis di kertas dia asik sekali, dia menggunakan membuat infografis dengan Canva itu, dan hasilnya bagus-bagus. Anak-anak itu respect sekali dengan itu. Itu kalau di sekolah mungkin boleh membawa HP, kalau yang tidak mungkin ya enggak ya. Itu pengalaman saya. Jadi 3 hal itu mungkin Bapak Ibu masukan dari saya. Tapi pada prinsipnya ketiga ibu yang sudah mengajar sangat menginspirasi saya, apalagi yang tadi 3 macam, ada produk, ada proses yang diferensiasi itu sangat konten ya, itu sangat menginspirasi sekali. Tinggal kita mengimplementasikannya di sekolah kita masing-masing. Demikian Ibu, Bapak, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriwati. Terima kasih Bu Sri. Masukannya. Sekarang dari Kalbar ada? Dari Kalbar yang menyampaikan? Saya Pak Sakti. Kalau tidak ada yang lain. Kalau tidak ada, ini yang sudah resen dari tadi Pak Abdul Aziz. Ya. Pak Abdul Aziz. Abdul Aziz. Terima kasih Bapak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya satu kata yang memang tercermin dari awal sampai akhir ini dalam sesi ini adalah luar biasa bagi semua teman-teman yang sudah melaksanakan micro teaching yang hanya waktu 15 menit sehingga mempunyai pemahaman yang begitu luas yang bisa diterapkan bagi kita semua, sehingga mempunyai gambaran yang secara utuh. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga itu saling melengkapi. Luar biasa ditambah lagi luar biasa, dan ditambah lagi yang tadi kata Pak Din itu mengatakan yang terakhir adalah nendang. Nendang dari yang ketiganya ini. Ini untuk yang ketiga, yang saya amati itu sebenarnya kan memang benar kalau untuk pendahuluan, penutup itu seperti biasa kita bisa melaksanakan karena kita setiap harinya seperti itu, tetapi pada inti dari diklat ini adalah pembelajaran terdiferensiasi. Nah, yang ketiga dari Bu Iswatun tadi sudah jelas sekali bahwa pembelajaran terdiferensiasi mulai dari konten, produk maupun prosesnya yang dilihat dari segi gaya belajarnya. Tidak hanya Bu Iswatun itu menerangkan, menganggap kita sebagai anak didik, tetapi sebagai teman, bahwa ini loh pembelajaran diferensiasi itu seperti ini. Maka saya anggap bahwa yang ketiga itu bukan hanya micro teaching, tapi termasuk peer teaching. Peer teaching yang menganggap kita sebagai teman untuk memberikan
diberikan masukan-masukan gambaran bagaimana terdiferensiasi itu dalam proses kurikulum merdeka itu. Yang selanjutnya tadi sudah dijelaskan, yang sangat menarik tadi itu ada reading aloud ya. Reading aloud yaitu bagi siswa-siswi yang mempunyai gaya belajar audio yang auditori ya, reading aloud itu. Nah, itu kalau auditori itu kalau digali semakin dalam lagi sehingga anak itu mempunyai dalam hal arti kehidupan sendiri-sendiri. Yang auditori seperti itu, demos kinestetik seperti itu, dan visual, dan mempunyai minat yang sangat tinggi sesuai dengan gaya belajarnya. Tadi konten juga sudah, untuk prosesnya jelas, prosesnya walaupun menggunakan project based learning di setiap kelompok, ketiga kelompok itu berbeda dari perlakuannya. Nah, oleh sebab itu terima kasih kepada Bu Iswatun yang sudah memberikan gambaran khususnya kepada saya, sehingga diklat ini menjadi penutup yang sangat sempurna bagi saya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi Pak Muhardi yang menyampaikan, satu saja, nanti waktunya tidak terlalu panjang. Monggo Pak Muhardi. Iya, terima kasih Pak. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 materi ditambah oleh 2 sesepuh kita, Pak Udin dan Ibu apa tadi yang terakhir? Iswatun. Bu Sriwartini. Bu Sriwartini luar biasa, sangat menginspirasi, memberikan pencerahan bagi kami yang masih dikategorikan baru belajar jadi guru. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Udin, Bu Is. Kemudian tadi yang ketiga luar biasa, dari konten, proses, produk, kemudian artinya dari pertama, pembicara yang pertama, pemateri pertama, kedua, dan ketiga, endingnya di ketiga sangat luar biasa, betul kata Pak Udin, sangat menendang. Jadi apalagi ditutup oleh Ibu yang barusan memberikan pembelajaran yang luar biasa, pencerahan bagi saya. Jadi artinya bahwa itulah proses-proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Cuman tadi saya belum melihat bagaimana cara kita memunculkan profil belajar Pancasilanya itu kapan gitu, nyisipkannya gitu, yang konkret gitu. Jadi agar anak-anak bisa masuk pada P3-nya. Kalau yang lain 4C-nya alhamdulillah masuk, termasuk tadi Ibu Is, tadi 4C-nya critical accident juga dimunculkan. Semua dimunculkan oleh Bu Is, meskipun dalam waktu 15 menit dia masuk mampu mengemas itu dengan sangat baik. Kemudian ditutupi oleh dilengkapi dengan Pak Udin dengan Bu yang terakhir tadi. Jadi saya top untuk ketiga pemateri dan Bapak Udin dan Ibu yang terakhir tadi. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhardi. Bapak Ibu, sudah banyak review yang diberikan oleh teman-teman semua. Untuk selanjutnya adalah closing dan penguatan yang akan disampaikan oleh Bu Devi. Kepada Bu Devi, saya persilakan. Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Alhamdulillah tadi sudah dipraktekkan micro teaching. Saya merasa ini pembelajaran sangat berhasil gitu ya. Kalau jadi guru itu Bapak Ibu melihat murid-muridnya seperti itu pasti timbul kebanggaan, kebahagiaan luar biasa. Bapak Ibu, tadi saya simpulkan bahwa ada 2 pendekatan diferensiasi yang digunakan dalam micro teaching hari ini. Yang pertama, diferensiasi dalam kesiapan belajar dengan menggunakan metode direct instruction dan discovery learning.
tadi ada metode diskusi dan tutor sebaya. Yang kedua, ini saya khusus request ke Bu Is untuk maju dengan gaya belajar, karena saya lihat di tagihan belajarnya beliau menyampaikan ini itu luar biasa sekali, karena saya belum pernah melakukan ini, belum pernah praktekkan. Mungkin ini akan bisa menginspirasi dua-duanya, dari kesiapan belajar, gaya belajar, ada lagi minat, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan yang lain. Jadi terima kasih kepada yang sudah maju, memberi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mudah-mudahan tidak berhenti di inspirasi, tapi langsung di eksekusi, dipraktekkan. Tadi juga saya lihat strateginya dalam konten, proses, dan produknya juga sudah luar biasa, Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan sudah bagus semua. Maka kita itu dalam seorang guru itu harus menulis apa yang kita lakukan. Yang mau dilakukan itu harus kita tulis, harus itu. Kemudian lakukan apa yang kita tulis. Jadi yang mau dilakukan ditulis, yang sudah ditulis dilakukan. Jadi tidak akan ada dusta di antara kita, tidak akan ada beban dan lain sebagainya. Ketika masuk kelas, Bapak Ibu sudah menulis yang akan dilakukan, melakukan yang sudah ditulis. Sekali lagi saya tekankan, jangan menjadikan RPP sebagai administrasi. Jangan sekali-kali menjadikan modul ajar, sing penting punya ada pengawas datang, tanda tangan. Jangan sekali-kali berpikiran seperti itu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat bagaimana orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, 3 teman kita tadi, bisa tampil dengan bagus. Karena apa? Mereka mempersiapkannya dengan baik. Kemudian tentang pertanyaan pemantik, tadi ada yang membahas sedikit tentang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu yang memantik siswa supaya pengen tahu. Tadi sudah ada penjelasan dari Bu Sriwartini juga, bahwa kalau umpamanya bukan, kalau pertanyaan sekedar apakah yang dimaksud dengan sujud, itu belum masuk di pertanyaan pemantik. Yang pertanyaan pemantik itu kenapa sih kita harus sujud? Apa sih bedanya orang sujud dan tidak sujud? Apakah sujud yang kita lakukan sudah benar? Gitu mamanya. Apakah kita bisa hanya menggunakan Al-Quran sebagai hukum, sebagai rujukan hukum yang materi pertama tadi? Bisa nggak kita cuma pakai Al-Quran tanpa hadis? Yang memantik anak-anak jadi pengen tahu, gitu namanya pertanyaan pemantik. Kemudian dari tadi ada 2 perbedaan discovery dan BPJL itu di sini. Bapak Ibu masih ingat teori belajar yang sudah kita pelajari di yang pertama banget itu udah masih ingat ya? Ya, ini penting sekali. Ya. Nah, yang mengapa tadi ada yang menyebut juga, kenapa nggak disebutkan materinya dulu, dijelaskan tiba-tiba suruh membuat proyek. Nah, ya kan tadi ada Bu Sriwartini gitu ya Bu. Kenapa kok nggak dikasih materi dulu, suruh baca dulu, baru bikin proyek, tiba-tiba bikin proyek. Tapi di discovery tadi yang pertama, yang Al-Quran dan ini, anak-anak suruh membaca dulu. Stimulusnya itu membaca, karena itu berbeda. Discovery dan PBJL. Kalau discovery learning, apalagi kalau kita tambah guided di depannya. Guided discovery learning, anak itu belajar dengan panduan. Jadi ada stimulusnya, ada panduannya, yang berarti teori pembelajarannya adalah kognitivistik, maka bisa dipakai discovery learning ini. Karena anak dipancing dulu untuk tahu. Tapi PBJL, teori belajarnya adalah konstruktivistik, di mana peserta didik itu membangun sendiri pengetahuannya. Maka guru bukan tidak perlu ya, di awal itu membiarkan anak itu tahu sendiri, cari sendiri, bikin proyek sendiri. Nah, tadi Bu Is sudah memberikan penguatan, cuma waktunya habis itu tadi yang pengertian sujud ini dan lain sebagainya itu sudah ada. Guru sifatnya di terakhir itu hanya memberikan verifikasi dan penguatan saja. Itu jadi kenapa untuk menjawab mengapa yang PBJL tidak ditampilkan materi dulu, tapi langsung diskusi. Tapi discovery ditampilkan dulu materi, dikasih stimulus. Nah, ini karena ada perbedaan sifat dari teori belajar discovery dan ada perbedaan sifat dari teori konstruktivistik.
Jadi yang termasuk konstruktivistik ini selain PBJL adalah inquiry learning. Kayak kemarin saya bilang, yang saya contohkan ini, jika Bapak Ibu ingin discovery jadi inquiry, masalahnya munculkan dulu di depan, suruh nyari sendiri, baru terakhirnya itu nanti kita kasih verifikasi. Nanti ganti jadi inquiry learning. Gitu ya, bisa dipahami penjelasan saya, Bapak Ibu? Bisa. Nah, itulah perbedaannya mengapa tadi Bu Is tidak menyampaikan materi dulu tapi langsung project. Tapi yang Bu Siti dan Bu siapa tadi yang pertama? Indah. Itu menggunakan stimulus materi dulu. Jadi di sini perbedaan. Ya, silakan. Kemudian ada yang menanyakan lagi profil pelajar Pancasila tadi tidak dimunculkan. Suaranya sebenarnya semua tadi sudah memunculkan profil pelajar Pancasila. Semua materi mengajak siswa untuk bertakwa, beriman, dan berakhlak mulia. Kegiatan pembelajaran yang diskusi itu adalah termasuk gotong royong. Tadi proyek yang dicontohkan sama Bu Is tadi juga siswa dalam membuat proyek pasti akan bergotong bernalar kritis. Sudah. Iya, bernalar kritis dan gotong royong. Semuanya P-nya sudah masuk. Terus ditulis kayak dulu pas kurikulum 13 ini berarti kegiatannya adalah karakter ini gitu, tidak, tapi kita udah tahu sendiri di situ. Include. Jadi itu menjawab Bapak Muhardi apa sebut tadi? Iya, Muhardi. Iya, itu bisa dipahami ya, Pak. Jadi sudah masuk semua profil pelajar Pancasilanya di dalam kegiatan dan tadi dari tujuan sudah masuk, dari kegiatan sudah masuk. Saya harap apa yang disampaikan teman-teman hari ini akan menjadi inspirasi Bapak Ibu betul-betul nanti mencoba membuat proyek seperti yang dicontohkan Bu Is, mencoba membuat discovery learning, perbedaan gaya belajar, terus capaian belajar. Oh, untuk materi ini cocoknya beda di capaian. Bu Is ini bisa membuat gaya belajar karena siswanya itu heterogen, kemampuannya sama. Tapi untuk siswa yang kemampuannya tidak sama, itu kelas bisa dibagi diferensiasi menjadi 3. Jadi 3 atau 4. Yang satu capaian belajar, diferensiasi yang kedua tadi yang sudah bisa diberi gaya belajar. Jadi nanti ada tidak tutor sebaya. Tadi kan tutor sebaya ya, yang sudah capaian tinggi diberi tutor sebaya. Nanti bisa yang capaian tinggi memakai project based learning, kasih project-project. Jadi ini adalah inspirasi, semuanya inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mau mempraktekkan, itu harapan saya, tidak berhenti di sini. Nanti hasil dari teman-teman, kalau teman-teman pengen kayak apa sih punya Bu Atik, kayak apa punya Bu Siti Khadijah, nanti saya kasih kantong tugas supaya teman-teman sama-sama bisa membaca calon modul, gitu, kerangka modul dari teman-teman yang lain, barangkali nanti bisa menginspirasi. Begitu? Apa setuju? Setuju. Oke, jadi ada hasil dari ini ya, Mbak Ibu. Oke, sebelum saya tutup, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Ini terakhir kita sinkronus, nggih? Iya. Nggih, silakan Pak Sukatno. Terima kasih waktunya, Bu. Bukan pertanyaan, hanya permohonan. Dari hasil karya teman-teman semuanya, khususnya yang hari ini, Bu, mohon bisa dijadikan satu, kemudian kita gunakan kita semua. Demikian, Bu. Terima kasih. Iya, oke. Insya Allah, Pak. Nanti saya fasilitasi untuk bisa mendapatkan semua kerangka modul dari teman-teman. Ada lagi, silakan, Bapak Abdul Aziz. Terima kasih, Bu. Bukan hanya pertanyaan, cuma ucapan terima kasih kepada Bu Debbie sama Pak Abdullah yang selama ini membimbing kami dalam diklat kesempatan kali ini. Ini merupakan luar biasa ilmu yang sudah diberikan kepada kami, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Bu Debbie sama Pak Abdullah apabila kami dalam melaksanakan tugas di diklat ini banyak kekurangan, khususnya keterlambatan atau yang lain sebagainya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu aja. Idem Pak Aziz. Idem. Kembali kasih, Pak. Ada lagi atau sudah cukup? Bu Devi, saya satu.
Iya, silakan. Iya. Sedikit ini penguatan saja, Bu. Saya masih agak agak gamang gitu. Kapan waktu yang tepat kita untuk membuat asesmen awal, Bu? Jadi kan begini, apakah itu masuk kan begini biasanya kalau menyusun prota promes itu kan sudah ada alokasi waktu-waktunya ya. Nah, ketika kita melakukan asesmen awal, misal kalau sebelum pembelajaran kan kita perlu tahu, misal kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi kan harus tahu, oh ini anaknya begini. Nah, itu kapan, Bu, waktu yang paling tepat untuk membuat asesmen awal itu, Bu? Apakah di luar jam di luar waktu yang sudah kita alokasikan untuk pembelajaran yang sudah masuk di dalam prota promes itu, atau ada waktu tersendiri di luar itu? Terima kasih, Bu. Mohon penjelasan. Oke. Untuk asesmen awal itu bermacam-macam. Bisa dari rapat dari awal siswa SD itu kita lihat, tapi itu agak repot juga karena kita nggak tahu sendiri. Di awal pembelajaran pertama mungkin dulu Bapak Ibu pernah pretest semacam itu ya. Pasti pernah lah di awal pembelajaran. Atau kalau di kegiatan kedua, untuk materi kedua, menggunakan hasil belajar sebelumnya, itu bisa. Jadi tidak selalu berupa tes. Kemarin tuh saya sudah bilang bahwa hasil belajar sebelumnya bisa menjadi asesmen awal. Begitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah aktif mengikuti sesi ini. Terus mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami hanya bisa memberikan apa yang kami ketahui. Kalau ada kesalahan, nanti langsung konfirmasi ke kami, karena kami juga masih belajar. Sebenarnya sayalah yang belajar dari Bapak Ibu. Gitu, sayalah yang belajar dari Bapak Ibu karena banyak hal-hal baru yang saya temukan, kemudian menjadi tahu, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat yang besar untuk diri kita. Amin. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, semua kosong-kosong ya. Kalian ada nilai hasilnya baik. Terima kasih. Tolong terakhir Pak Fajar, maaf sering kembali ke nol. Bu, sangat senang. Kembali ke nol. Kita foto bersama. Foto dulu, Bu. Foto dulu. Bentar. Saya closing statement dulu. Iya. Kita kadang membeli markisa. Cakep. P2C4 nendang dan luar biasa. Kemudian silahkan difoto. Semua on cam.